Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu yang berjudul menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Materi ini patut benar-benar kita ikuti dengan khusyuk, karena materi ini bagian dari akhlak mulia atau yang biasa kita kenal sebutan dengan akhlak mahmudah. Baik, kita lanjut ke peta konsep. Apa yang akan kita bahas yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, yaitu akan membahas pengertian dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan kita mempelajari materi akhlak mulia ini adalah agar kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap menghormati, patuh, menyayangi, dan membantu kedua orang tua kita dan bapak ibu guru-guru kita. Baik, sebelum ibu menjelaskan materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru, simak gambar tayangan berikut ini dengan baik. Baik, selanjutnya perhatikan penjelasan ibu. Hormat dan taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua atau disebut juga dengan birrul walidain, yang merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib menaati semua perintah dari keduanya selama perintah orang tua kita tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua kita. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua kita banyak tertuang di dalam Al-Quran. Di antaranya dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Berikut ini tolong disimak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharahuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua kita saja tidak diperbolehkan, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika kita masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Di sini akan dijelaskan beberapa keberkahan dan keutamaan kita seorang anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan, dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridho Allah bergantung dari ridho orang tua. Murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga, atau dengan kata lain, ia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan bagian dari berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang sangat berharga bagi seorang manusia, sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik dunia maupun di akhirat kelak. Di sini akan dijelaskan beberapa bentuk cara kita berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, cara berbakti kepada orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup. Yang pertama, selalu menaati perintah kedua orang tua. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan sopan kepadanya. Yang ketiga, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Contoh misalnya, mencuci piring, membersihkan kamar, membersihkan ruang tamu atau halaman rumah. Yang keempat, membuat orang tua kita bangga. Banyak cara membuat orang tua kita menjadi bangga. Salah satunya yaitu dengan memiliki akhlak yang baik. Yang kelima, tidak mengatakan "ah" kepadanya. Sudah jelas tadi di surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa kita dilarang mengatakan "ah". Dan terakhir, yang keenam, yaitu tidak mencela kedua orang tua kita. Karena walau bagaimanapun beliau adalah orang tua kita yang membesarkan kita, maka tidak patut kalau kita mencelanya. Selanjutnya, ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimanakah cara kita menghormati dan menyayanginya? Di sini juga akan dijelaskan. Yang pertama, sudah tentu melaksanakan fardu kifayahnya, yaitu dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Kita harus dan wajib mengikutinya. Yang kedua, beristighfar dan mendoakan kedua orang tua kita, mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, agar diterima oleh Allah amal ibadahnya dan dilapangkan kuburannya, karena doa dari seorang anak yang soleh itu tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Jadi kewajiban dari seorang anak yaitu menjalankan
perintah atau janji dari kedua orang tua. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua kita. Dan terakhir, selalu menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Materi berikutnya adalah hormat dan taat kepada guru. Anak yang soleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tuanya. Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi mengetahui banyak hal dan memiliki akhlak mulia. Guru adalah orang tua kedua ketika di sekolah. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha semaksimal mungkin guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Dan kita pun akan mendapatkan keberkahan dan keutamaan dari menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, keberkahan yang kedua yaitu akan lebih mudah menerima pelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, keutamaan menghormati guru yaitu ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, keberkahan dan keutamaan menghormati guru kita akan selalu didoakan oleh guru-guru kita. Selanjutnya yaitu cara menghormati guru-guru kita. Yang pertama, selalu menaati setiap arahan dan bimbingan dari guru-guru kita. Yang kedua, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru kita. Yang ketiga, menyapa dan menyalami ketika kita bertemu dengan guru. Yang keempat, rendah hati kepada guru. Yang kelima, tidak menyela penjelasan dari bapak ibu guru. Dan terakhir, yang keenam, tidak berkata kasar kepada guru-guru kita. Ini merupakan cara kita menghormati kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan materi ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Berikut ini tayangan contoh dari ketaatan kita kepada Bapak Ibu guru kita. Silakan disimak baik-baik. Ibu cukupkan penjelasan materi hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari agar mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri dengan penugasan kalian kerjakan di Google Form yang tadi linknya sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.